Hai Capricorn, ini adalah bacaanmu untuk bulan September. Ini adalah bacaan umum, artinya tidak akan mungkin cocok untuk semua Capricorn. Kalau kamu tidak cocok di sini, silakan cek bacaan untuk zodiak moon, rising, Venus kamu. Kalau tetap tidak cocok, artinya energi kamu tidak terbaca di kartu-kartu ini ya. Tapi jika ada hal yang sekiranya bermanfaat untuk kamu, mengapa tidak ya? Atau jadikan saja ini suatu hiburan semata. Oke, beberapa Capricorn akan mengalami traveling atau harus melakukan perjalanan, mungkin bukan hanya berlibur tapi juga perjalanan untuk bisnis atau tugas kantor ya. Ada beberapa yang memang sudah merencanakan piknik atau sudah merencanakan liburan ini, sudah menabung mungkin untuk beberapa waktu, sudah mempersiapkan dengan baik, dan kamu bisa menjalankan rencana kamu itu. Nah, terkait dengan traveling ini, persiapkan dengan baik secara mental, secara fisik ya, secara semua hal yang harus kamu bawa, semua dokumen mungkin kalau kamu ke luar negeri. Lalu siapkan juga tentu saja tubuh yang sehat ya. Jangan sampai kamu mau menikmati liburan tapi yang ada malah kamu sakit, jadi repot ya. So nikmati perjalanan kamu, nikmati liburannya. Dan kalaupun ini bukan liburan untuk bersenang-senang, kalau misalnya memang traveling ini adalah untuk urusan kantor atau pekerjaan, ini akan bagus juga karena akan membawa suasana yang baru buat kamu ya, pergi ke tempat baru dan bertemu dengan orang-orang baru, dan mungkin akan ada hal-hal yang menarik yang nanti menanti kamu di tempat yang baru itu ya. Oke, kamu juga diingatkan untuk membangun relasi yang sehat dengan membangun barrier yang sehat atau batasan yang sehat. Batasan yang sehat ini adalah yaitu kamu tahu seberapa orang-orang luar itu boleh mencampuri urusan pribadi kamu ya. Jadi buatlah batasan yang sehat ini sebenarnya juga untuk kesehatan mental kamu sendiri. Jangan biarkan orang luar turut campur terlalu dalam dengan kehidupan kamu. Kamu sendiri yang harus punya kontrol penuh terhadap kehidupan kamu. Sebaliknya, kamu pun tidak perlu turut campur atau terlalu dalam untuk memikirkan dan terlalu dalam terlibat dalam urusan orang lain ya, karena itu akan membuang-buang energi kamu sendiri. Sebaliknya, blocking di sini juga mungkin adalah batasan yang kamu buat karena kamu ingin menyendiri, ingin menyepi ya. Menyendiri atau menyepi ini pada dasarnya karena kamu ingin memberi ruang untuk diri kamu sendiri. Mungkin kamu terlalu lelah dengan suatu hubungan sehingga kamu berpikir kamu ingin mundur ya. Kamu ingin mundur sejenak untuk kamu bisa berpikir, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Ini juga penting. Jadi ketika kita sudah terlalu lelah dengan hiruk pikuk karena begitu banyaknya orang di sekitar kita, mungkin begitu banyaknya pekerjaan yang harus kita urus, mungkin ada baiknya kita membuat space atau ruangan tersendiri untuk kita mundur dan kita bisa menenangkan diri. Dan mungkin kamu bisa tarik nafas, olah nafas, meditasi atau doa yang membuat kamu fresh kembali dan kamu bisa lebih jernih memikirkan apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Oke. Jika memungkinkan, hindari konflik ya. Sebisa mungkin hindari konflik yang tidak penting. Karena konflik itu sebenarnya sangat-sangat menguras energi. Kamu akan teralihkan dari fokusmu ketika kamu terlibat dalam suatu konflik, dan mungkin konflik itu sebenarnya nggak perlu gitu, hanya akan menghabiskan energi dan waktu.
Jadi kalau kamu memungkinkan, sebaiknya kamu hindari konflik yang tidak penting ya. Kalau memang ada perbedaan pendapat itu sebenarnya biasa, karena ya isi kepala orang mana ada yang sama ya kan. Cuman jika memang ada perbedaan pendapat, jika bisa memungkinkan adalah uh, lakukan pembicaraan dengan kepala dingin ya, tanpa harus marah-marah, tanpa harus teriak, tanpa harus menjelek-jelekan satu sama lain atau mengumbar-umbar kemarahan dan kebencian satu sama lain ya. Cukup katakan apa mau kamu dan apa harapan kamu dari dia dan apa yang kamu tidak sukai dari dia. Ini lebih membangun, lebih bermanfaat daripada uh, terus konflik itu dibangun karena kebencian, karena itu tidak akan ada solusinya. Jadi carilah solusi, lebih fokus pada mencari solusi daripada berkubang atau terus-terus menerus mengingat-ingat rasa benci atau rasa marahnya gitu ya. Karena kemarahan yang terpendam lama-kelamaan itu akan menjadi penyakit, akan menjadi penyakit fisik. Karena banyak sekali sebenarnya penyakit fisik yang akarnya itu sebenarnya berasal dari masalah emosional. Ketika kita memendam kemarahan bisa nanti jadi sakit jantung, bisa sakit mah ya, sakit pernafasan dan lain sebagainya. Itu masih banyak uh, jenis-jenis penyakit fisik yang ternyata akarnya adalah dari emosi gitu. Jadi kalau bisa, iya tadi, hindari konflik yang tidak penting dan hindarkan marah-marah yang penuh kebencian, karena itu hanya akan membuat kamu menjadi semakin gelisah ya. Gelisah, stres ya. Nanti berujung gak bisa tidur, pekerjaan jadi terbengkalai, produktivitas kamu juga nanti menjadi turun ya, kita akan rugi sendiri. Oke, jadi fokus pada mencari solusi dan hindari konflik yang tidak perlu. Nah, inilah mengapa penting sekali untuk membangun batasan yang jelas supaya tidak selalu bersinggungan ya, tidak selalu bersinggungan dengan orang yang sekiranya nanti akan menimbulkan konflik itu. Jadi tariklah batasan, tapi batasan ini demi kesehatan mental, emosional, dan pasti kesehatan fisik juga. Oke, Capricorn, semoga bacaan ini bermanfaat. Komen ya kalau kamu suka atau kamu cocok dengan situasinya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.